Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Wahai Yahya, ambillah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak. Wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya. Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, Allah Subhanahu wa taala maksudnya, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah orang yang bertakwa. Ayat 14, wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Dan seseorang yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya dan bukanlah dia termasuk orang yang sombong lagi durhaka. Ya dikumulislih balakum. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamut wa yawma yub'atsu hayya. Dan kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, pada hari ia diwafatkan, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali ke dunia. Kelahiran Yahya dan sifat-sifatnya. Dalam ayat ini juga terdapat pernyataan yang tidak tersurat. Makna yang dimaksud, dia mendapat anak sebagaimana kabar gembira yang ditujukan kepadanya, yaitu anak yang bernama Yahya, yang akan Allah Subhanahu wa taala karuniakan untuk beliau. Bahwasanya Allah mengajari Alkitab, yaitu Taurat, yang mereka pelajari di antara mereka dan yang digunakan oleh para nabi yang berserah diri kepada Allah sebagai dasar untuk memberi putusan atas perkara orang-orang Yahud. Demikian juga oleh para ulama, pendeta-pendeta saat itu, ketika diajarkan kepadanya Alkitab umurnya masih sangat muda, maka itu Allah memanggilnya dengan menyebut namanya, dan penyebutan nikmat yang Allah berikan juga kepadanya, serta nisbat yang Allah nisbatkan kepada beliau. Apa karakter-karakter Yahya putra Zakaria? Di antara lain Al-Quran, Allah berfirman, wa hananan min ladunna wa zakah. Karakternya dia anak yang tumbuh zakah dalam kesucian, baik lingkungannya, baik keluarganya, suci circle-nya, suci hatinya. Wa kana taqiyya. Dan Yahya termasuk anak yang bertakwa. Jadi penantian panjang 30 tahun atau ada yang mengatakan lebih, berdoa nggak pernah putus, terus mengulang doanya, nggak pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya berbuah. Buahnya sangatlah ranum, lagi manis. Buah itu bernama ketakwaan, buah itu bernama anak yang suci. Ditambah lagi anak ini wa barram biwalidayhi, barram biwalidayhi, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada harga yang sangat mahal yang orang tua miliki selain dari tanah yang dia punya, selain dari aset yang dia miliki, atau selain dari harta benda yang selama ini ada di sekeliling kita. Dan aset termahal itu, aset berharga itu bernama anak keturunan. Kalau Allah anugerahi pada kita keturunan, sebenarnya Allah lagi mau memberi salah satu aset terbaik buat kita, yang kelak besok panjang doa-doanya untuk kita, kalau Allah izinkan. Bukan bermaksud juga bukan berarti juga yang tidak atau belum memiliki keturunan berarti belum punya aset yang Allah berikan. Beliau tetap punya aset, tapi lewat jalur yang lain, seperti kajian kita 2 hari yang lalu. Falyamal amalan salihah, hendaknya kita banyak beramal salih supaya nanti kita liqa'a rabbih, bertemu sama Allah, berjumpa sama Allah. Nah, amal salih itu variannya banyak. Salah satunya sedekah jariah, salah duanya ilmu manfaat, salah tiganya anak salih. Kita bisa punya tiga-tiganya dengan taufik dan izin Allah, tapi kalaulah belum, pilih salah satu di antara tiga itu yang memungkinkan kita punya umur kedua setelah kita wafat. Dan yang mau dibahas sebentar di pagi ini, wa barram biwalidayhi. Ini seorang anak yang bakti sama orang tuanya. Juga orang tua yang
orang tua yang juga bakti sama anaknya. Gimana orang tua bakti sama anaknya? Pernah waktu itu ditanya, ketika Umar bin Khattab kedatangan seorang laki-laki yang bilang, suatu ketika laki-laki datang ke Umar bin Khattab lalu bilang, seorang laki-laki datang ke Umar bin Khattab lalu beliau bilang, wahai Umar, anak saya durhaka. Lalu Umar nggak serta-merta menelan mentah-mentah kalimat itu. Umar bilang, kenapa durhaka? Karena anak saya begini dan begitu, diceritakan anaknya. Umar lagi-lagi nggak telan mentah-mentah tentang berita dari laki-laki itu secara sepihak. Lalu Umar bilang, bawa anakmu ke hadapanku. Lalu laki-laki ini pun membawa anaknya di hadapan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Setelah mendengar penjelasan di awal tadi secara sepihak dari ayahnya, lalu Umar yang sekarang di hadapannya ada anaknya bapak itu maksudnya, Umar kemudian meminta penjelasan dari anak tersebut. Apakah benar kamu durhaka kepada ayahmu? Dan bagaimana ayahmu kepada dirimu? Lalu anak ini pun bercerita setelah sampai di hadapan Sayyidina Umar. Wahai Umar, ayah saya tidak pernah mengajari saya sholat. Ayah saya gak pernah ngajarin saya puasa. Ayah saya gak pernah ngajarin saya ilmu agama. Dan ayah saya tidak pernah peduli tentang akhirat saya. Maka setelah diucapkan kalimat itu sama anak muda tadi, Umar bin Khattab lantas mengatakan, kalau begitu yang durhaka bukan anakmu, tapi kamu yang durhaka kepada anakmu. Ternyata bukan hanya anak durhaka sama orang tua, tapi ada juga kita, orang tua, kita adalah orang tua yang durhaka kepada anak. Manakala kita gak peduli sama akhiratnya, manakala kita gak peduli sama sholatnya, manakala kita gak peduli sama amal solihnya, berarti dalam tanda petik kita sudah durhaka sama anak kita. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah SWT, baktinya anak kita yang kita dapatkan itu boleh jadi buah juga dari bagaimana kita mendidik mereka, buah juga bagaimana doa-doa yang kita pinta selama ini. Itu gambaran juga bagaimana dulu sikap kita kepada orang tua kita, seperti itu nanti sikap anak kita kepada kita. Sebagaimana kata para ulama, kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu berhutang, seperti itu kamu harus bayar. Kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu memperlakukan orang lain, seperti itu nanti kamu akan diperlakukan. Kama tadinu tudan. Sebagaimana nanti kita berbuat sesuatu, seperti itu kita akan dampak dari hasil perbuatan yang kita lakukan. Makanya kalau hari ini Allah inginkan, kalau hari ini kita ingin mendapatkan baktinya anak kita, hendaknya kita juga berbakti sama orang tua kita. Hadirin, terus ada lagi nih tentang baktinya seorang anak kepada kedua orang tuanya. Pernah satu ketika di Masjidil Haram di bulan Ramadan di hari Jumat, ada seorang meninggal dunia ketika imam sedang mengimami sholat, entah di tahun keberapa. Gak lama kemudian terdengar seperti suara berisik di belakang. Ternyata orang ini sudah wafat dalam sujud beliau. Lalu imam Masjidil Haram ini memanggil pihak keluarganya suruh ikut ke sebuah ruangan yang tersedia di sana. Yang meninggal ternyata adik yang paling kecil di antara mereka, meninggal dalam keadaan sujud di Masjidil Haram di hari Jumat di bulan Ramadan, di kota yang mulia, tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Bertanyalah syekh itu kepada keluarga, siapa anda? Saya kakaknya. Apa amalan adik anda sampai Allah wafatkan dalam keadaan begitu mulianya, dalam keadaan sujud di dalam sholatnya di masjid terbaik Masjidil Haram, di kota terbaik kota Makkah, dalam bulan terbaik di bulan Ramadan. Lalu kakak-kakaknya ini memberi testimoni, wahai syekh, adik kami ini adalah yang paling sering interaksi baktinya sama ibu. Kalau sisir ibu kami patah, maka adik kami yang sibuk mencarikan sisir gantinya. Bahkan dibuat stok sehingga ketika nanti sisir ibu patah lagi, nggak perlu capek-capek pergi ke pasar. Ketika samponya habis, adik saya juga yang membelikan samponya. Ketika sabunnya habis, adik saya juga yang membelikan sabunnya. Bahkan kalau adik saya lagi luang,
waktu liburnya itu agak panjang, adik saya menggunakan waktu libur itu untuk ke tempat orang tua kami. Dan wahai Syekh, kalau ketika akhir jelang-jelang Ramadan, kalau ketika akhir Ramadan jelang-jelang Idul Fitri itu kami bisa datang Hamin 2, Hamin 1 atau Hamin 3, adik kami itu sudah Hamin 7 sudah ada di rumah ibu kami, atau bahkan adik kami sudah dari Hamin 10 di rumah ibu kami. Lalu Syekh ini bilang, pantas Allah memberi wafat yang sangat mulia untuk adik Anda, karena memang sebakti itu beliau kepada kedua orang tuanya. Hadirin sekalian, kita ini sibuk. Setelah kita menikah apalagi, tanggung jawab kita bertambah. Fungsi kita gak stop sampai jadi orang tua, tapi kadang kita double-double. Ya orang tua, ya di sisi yang lain kita adalah karyawan, ya di sisi yang lain mungkin kita adalah seorang yang menjabat dengan jabatan tertentu. Sehingga waktu kita tuh habis, sampai-sampai kita lupa untuk pulang ke tempat kedua orang tua. Ini nasihat buat saya yang berbicara dan buat kita semuanya. Luangkan waktu jemaah dalam beberapa bulan untuk pulang ke tempat orang tua, untuk ketemu kedua orang tua. Baik dalam keadaan kita memang ada kerjaan di kota itu atau kita nggak ada kerjaan di kota itu. Pulang. Untuk apa? Ya untuk pulang aja ke tempat kedua orang tua. Untuk pulang aja gitu. Entah ada kerjaan, entah nggak ada kerjaan, di kota di mana orang tua kita tinggal, pulang aja. Selagi kita memang diberi taufik sama Allah untuk bisa pulang, budgetnya mumpuni, dan tidak sedang dalam memaksakan. Kalau memang kita bisa pulang, pulang. Kalau bisa tengok, tengok. Karena nggak ada yang lebih mahal selain daripada bisa berjumpa sama orang tua yang masih ada dan masih sehat. Kalau beliau udah nggak ada, kalau beliau sudah wafat, nggak ada ceritanya kita pulang dalam keadaan tersenyum lebar melihat beliau masih sehat. Kalau beliau udah nggak ada, yang ada kita pulang ke rumah kosong penuh kenangan masa kecil. Rumah itu lalu sekarang dihuni oleh nanti rumah itu dihuni sama laba-laba, rumah itu dihuni sama kecoa, rumah itu dihuni sama debu-debu. Lalu kita pulang cuma tinggal kenangan. Jangan sampai itu terjadi. Mumpung ayah kita masih sehat, ibu kita masih sehat, sering-sering minta doa dari beliau. Dan kadang ini jamaah ya, cek subhanallah, kalau seorang ibu sudah berdoa, ya Allah sukseskan anak hamba, insya Allah sukses jamaah. Kalau seorang ibu sudah berdoa, ya Allah mudahkan seluruh urusan anak hamba, insya Allah dipermudah semua urusan kita. Sebagaimana kata Nabi SAW, ada satu doa yang sangat mustajab, dan di antara satu doa mustajab itu adalah waladun, da'watul walid li waladih, doa orang tua untuk anak-anaknya. Doa orang tua untuk kita, putra-putrinya. Walaupun kita mendapati orang tua kita udah gak muda lagi, semakin kita nih dewasa, semakin menua juga beliau. Maka di waktu yang sama, saat kita minta doa dari beliau, itu doa mustajab. Jangan pernah lelah untuk meminta didoakan orang tua, karena disitulah ada doa mustajab untuk kita. Kalau beliau berdoa untuk kita, doanya mustajab insyaallah. Wa barram biwalidayhi, dan anak itu berbakti kepadamu. Itu buah dari penantian anak yang bakti. Wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya, dan dia adalah seorang anak yang tidak sombong, asiyya, lagi durhaka. Lagi-lagi ini buah dari kesabaran, buah dari penantian. Sabar itu buahnya memang selalu manis, meskipun butuh air mata untuk di awalnya.
Ya jamaah, tulis di kolom komentar, sabar itu buahnya manis meskipun butuh derai air mata di awal-awalnya. Gitu aja Mak. Buah dari kesabaran itu selalu manis walaupun butuh air mata di awal-awalnya. Doanya Nabi Zakaria kan panjang, bukan setahun 2 tahun, puluhan tahun. Tapi worth it penantian sabar yang panjang itu, puluhan tahun bersabar diganti sama Allah dengan seorang anak laki-laki bernama Yahya yang sudah Allah beri nama langsung untuk beliau. Ditambah lagi anaknya ini punya karakteristik takwa sama Allah, baktinya bukan main sama orang tuanya, dia bukan anak yang durhaka dan bukan anak yang sombong. Itu kan hadiah hebat nan istimewa penantian panjang dari doa-doanya selama ini. Makanya jangan pernah lolos sabarnya. Jangan pernah menyerah untuk bersabar. Karena sabar kita itu selamanya seumur hidup. Dan untuk melihat kebahagiaan bukan waktu yang singkat. Untuk melihat kebahagiaan itu tidak datang dalam waktu yang singkat, dia proses yang panjang. Dan kadang datangnya itu sesekali supaya kita selalu mensyukuri tiap-tiap hal yang istimewa. Jamaah, kebahagiaan kan datangnya sesekali, betul? Sedih juga datangnya sesekali. Ada hari-hari bahagia itu dalam setahun beberapa hari. Ada hari-hari di mana kita kecewa juga beberapa hari. Yang lain, hari-hari kita berproses. Yang lain, hari-hari kita menanti kebahagiaan itu nanti datang. Tapi kan harus lewat tempaan, ujian, cobaan. Rasa pahit itu, rasa manis itu ada karena kita pernah mencicipi yang pahit. Bahagia itu datang karena kita pernah melalui rasa yang sedih, kecewa, terluka. Sama saat kita nanti mendapati hidup yang mudah, lapang, karena sebelumnya kita pernah merasakan yang sempit. Hidup, Allah tidak berjanji hidup itu selalu lapang. Allah juga tidak berjanji bahwa hidup selalu mudah. Tapi Allah berjanji kalau kita bersabar pasti ada kabar gembira buat orang-orang yang bersabar. Dalam ayatnya Allah berfirman, wabasyiris sabirin, selalu ada kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Salah satunya kesabarannya Nabi Zakaria, dapat anak namanya Yahya. Buahnya buah dari doa sabar beliau sepanjang puluhan tahun. Hadirin, kita lanjut jemaah. Ayat yang ke-15. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamut wa yawma yub'atsu hayya. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari dia dilahirkan, pada hari dia diwafatkan, dan pada hari nanti dibangkitkan hidup kembali di dunia. Ayat ke-16, wadhkur fil kitabi Maryam. Nah, sudah masuk nih dalam kisahnya Nabi Isa alaihi salam. Nah, dengan ibunda Nabi Isa yaitu Maryam. Wadhkur fil kitabi Maryam, ceritakan tentang kisahnya Maryam. Idzin tabazat min ahliha makanan syarqiyya. Yaitu ketika Maryam menjauh dari keluarganya di suatu tempat di sebelah timur. Fattakhadat min dunihi hijaba, maka dia memasang tabir atau hijab yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh Jibril kepadanya, maka kami menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Ayat ke-18. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Allah yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa. Ayat 19, Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah seorang laki-laki yang Allah utus untukmu, untuk memberimu daripada anak laki-laki yang suci. Maryam berkata, kata Maryam, qalat anna yakunu li gulam. Gimana saya punya anak? Kata Maryam, walam yamsasni bashar, sedangkan saya nggak disentuh sama seorang lelaki pun.
walam aku baghiya, dan saya bukan pezina. Qala kadzalika qala rabbuki huwa 'alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Ketika Maryam bilang, bagaimana saya nanti bisa hamil sedangkan tidak ada satupun laki-laki yang menyentuh saya dan saya bukan pezina. Terus Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal itu sangat mudah bagi Allah. Dan agar kami menjadikan suatu tanda bagi manusia sebagai rahmat kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Ini tentang kisahnya Maryam dan kisahnya Nabi Isa. Jadi Maryam itu perempuan yang tahirah, yang suci, lagi menjaga kesuciannya, terhormat, lagi kemuliaannya itu sangat terjaga. Maryam diasuh dalam lingkungan yang baik, dalam pemahaman orang tua juga orang tua yang sangat bertauhid kepada Allah. Maryam jadi perempuan yang jaga banget tentang dirinya beliau. Suatu hari Maryam itu membuat tabir, membuat hijab. Maryam berzikir di sana, Maryam berdoa sama Allah, Maryam meminta yang terbaik dari Allah. Intinya proses Maryam terus mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah utus malaikat datang menjelma dalam bentuk manusia di hadapan Maryam. Lalu malaikat ini mengatakan, Allah akan memberimu seorang anak laki-laki yang mulia. Terus Maryam bilang, kata Maryam, anna yakunu li gulam, gimana saya punya anak? Walam yamsasni bashar, sedangkan saya belum pernah disentuh laki-laki. Walam aku baghiya, dan saya ini bukan pezina. Gimana ceritanya nanti saya bisa hamil? Lalu qala kadzalik, Jibril mengatakan, ya seperti itulah Allah kalau sudah berkehendak. Qala rabbuki, yaitu Allah Tuhanmu, huwa 'alayya hayyin, dalam melakukan itu sangatlah mudah baginya. Walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna, dan itu jadi rahmat dari Allah, juga jadi tanda-tanda buat manusia. Wa kana amran maqdiya, dan urusan-urusan itu tuh sudah diputuskan sama Allah Subhanahu wa taala. Perasaan yang dimiliki Maryam itu perasaan yang juga boleh jadi sama dengan yang kita miliki saat kita sedang mau mendapat sesuatu. Maryam bertanya, gimana saya bisa hamil? Walam yamsasni bashar, sedangkan gak ada satu laki-laki pun menyentuh saya, gimana bisa hamil? Walam aku baghiya, dan beliau bukan pezina. Kadang masalah yang sedang kita hadapi itu memaksa kita mengucap hal yang sama. Gimana jalan keluarnya ya Allah? Nanti saya dapat pemberitahuan dari mana nih ya Allah? Nanti solusinya itu datang dari mana ya Allah? Kan saya nggak ini, kan saya nggak itu, kan saya susah, kan saya banyak sekali excuse-nya buat kita terus berburuk sangka sama Allah. Padahal hadiah yang ada di hadapan itu hadiah yang terbaik yang Allah mau berikan. Allah hadiahkan kepada Maryam anak bernama Isa alaihi salam, yang Nabi Isa itu Allah yang meniupkan ke dalam janinnya Bunda Maryam, sehingga Bunda Maryam sekalipun tanpa disentuh laki-laki, sangat mudah bagi Allah untuk membuat Bunda Maryam hamil mengandung Nabi Isa. Dan Allah SWT sudah katakan, huwa 'alayya hayyin, itu sangat mudah bagi Allah. Kita hari ini yang lagi terbentur masalah ekonominya, terbentur masalah pribadi dengan seseorang yang ada di sekelilingnya, terbentur dengan satu persoalan hidup, ingat selalu bahwa huwa 'alayya hayyin, Allah punya segala macam cara untuk menyelesaikan dan memberi solusi. Huwa 'alayya hayyin, Allah juga tahu caranya dari mana rezeki itu akan didatangkan untuk kita. Huwa 'alayya hayyin,
Kemarin-kemarin memang kita nggak punya apa-apa, dan sampai hari ini alhamdulillah Allah izinkan kita masih hidup. Huwa alayya hayyin, itu mudah bagi Allah membalikan keadaan, membuat orang yang tadinya mengganggu terus kemudian Allah yang mengkondisikan. Sekarang kalau ada orang jahat sama kita, orang berbuat kalau ada orang jahat sama kita, misalkan ya jemaah, kalau ada orang jahat sama kita, orang mau berbuat buruk sama kita, kita bisa memilih. Pilihannya itu bersabar dari gangguan mereka, atau kita bisa memilih juga lalu menyerahkan semua urusan itu sama Allah Subhanahu wa taala. Kita bersabar, itu pilihan pertama. Atau pilihan yang kedua, sabar plus menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau gini ya, pilihan pertama, kita punya dua pilihan. Pilihan pertama yaitu bersabar, lalu kita balas mereka yang berbuat buruk sama kita. Atau pilihan yang kedua, kita tetap bersabar, lalu kita serahkan semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing pilihan itu diserahkan ke kita. Al-Quran surah An-Nisa ayat 128, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa kalau ada orang sampai terzalimi lalu dia berdoa sama Allah. Coba dibuka An-Nisa 128. Apa yang ada di sana? Sebentar ya hadirin. Tentang ayat illa man zulim. Bukan 128 nih kayaknya. An-Nisa 148, mohon maaf, bukan 128, 148. 148. An-Nisa 148, mohon maaf kami ulang, bukan 128 ya, tapi An-Nisa 148. Paling bawah. Jelang-jelang sebelum pertengahan, sebelum bawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawl. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa ma zulim. Wa kana Allahu sami'an 'alima. Apa Allah berfirman? Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan oleh seorang hamba illa, kecuali man zulim. Dari siapa? Dari orang yang terzalimi. Allah nggak suka ucapan buruk. Tapi untuk kasus tertentu, orang ini terzalimi, orang ini dizalimi, orang ini mendapatkan luka hatinya gara-gara orang lain, orang ini sampai nggak bisa apa-apa gara-gara dizalimin sama pihak lain. Illa man zulim, kecuali karena perilaku zalimnya pihak tertentu, maka boleh orang yang mendapat kezaliman itu mendoakan yang buruk buat beliau. Hadirin, coba dibuka lagi ayatnya. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawl illa ma zulim. Allah nggak suka perkataan buruk yang diucap secara terus terang kecuali dari orang yang dizalimi. Makanya Nabi berpesan, hati-hati ya sama orang yang terzalimi, karena kalau dia berdoa, dia boleh doa apa aja. Ya Allah, binasakan dia. Kalau dia ngadu gitu ke Allah, maka itu aduan yang diperbolehkan karena dia terzalimi. Jangan sampai kita jadi alasan untuk orang lain yang dia bangun di sepertiga malamnya, dia gelar sejadahnya, dia ambil wudunya, dia sholat tahajud, setelah itu dia doa sama Allah ngelaporin kita. Jangan sampai hadirin.
Jangan sampai nama kita disebut-sebut sama seseorang yang kita pernah zalimi, yang menyebabkan kita hancur gara-gara kezaliman kita. Jangan, hadirin. Allah gak suka ucapan buruk, tapi untuk satu hal ini itu diperbolehkan. Illa man zulim, kecuali ucapan-ucapan yang keluar dari pihak yang terzalimi. Wa kana Allahu sami'an alima, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hati-hati sekali hadirin. Hati-hati ya jemaah. Jangan sampai kita zalim sama orang. Dan kalau hari ini kita yang sedang dizalimi sama orang, kita punya satu kesempatan doa mustajab. Pakai doa mustajab itu untuk doa yang baik-baik. Lagi dizalimin sama orang, entah itu dalam hal ekonomi, bisnis, entah itu dalam hal transaksi, atau apapun wujudnya, doa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi yang terbaik buat kita, insyaallah. Karena doa orang yang terzalimi itu tidak ada hijab, Allah pasti kabulkan. Ini ayat 148 di note ya hadirin, di note tentang doa yang terzalimi. Fahamalathu fantabazat bihi makana qasiyya. Ayat 22. Maka dia Maryam kemudian mengandung, lalu Maryam mengasingkan diri karena mengandungnya makanan qasiyya, ke tempat yang jauh. Fa'aja ahal makhadu ila jiz'in nakhlah. Lalu Maryam akan dipaksa oleh rasa sakit ketika mau melahirkan dengan bersandar di pangkal pohon kurma. Qalat ya laitani mittu qabla hadza. Maryam kemudian bilang, ya laitani, wahai betapa baiknya kalau aku mittu qabla hadza, telah mati sebelum ini, wa kuntu nasyam mansiya, lalu aku menjadi orang yang tidak diperhatikan lalu terlupakan. Ini ada hikmahnya jemaah. Kadang-kadang pada satu awal fase yang menurut kita musibah, yang padahal nanti Allah mau kasih kita hadiah, kita tuh akan menemui titik di mana kita ngerasa seperti perasaan Maryam yang ada di ayat ini. Kata Maryam, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Aduhai, kiranya aku ini mati aja deh. Ada perasaan gitu. Ya laitani mittu qabla hadza. Seandainya saya udah nggak ada, saya udah mati nih. Terus wa kuntu nasyan mansiya. Besok nanti saya nggak diperhatikan lagi, dan besok manusia juga melupakan saya. Jadi kadang-kadang ada perasaan mau nyerah, itu ada. Ya laitani mittu qabla hadza. Perasaan nyerah ketika kita lagi diuji masalah finansial, masalah jodoh, masalah keluarga, masalah bisnis, dengan masalah yang lain. Itu perasaan kayak gitu tuh hampir-hampir didapati pada setiap orang sebagai ujian. Saya pernah ngerasain itu hadirin. Hadirin juga pasti pernah ngerasain itu kayaknya. Nyerah deh. Patah hati terdalam saya waktu 5 kali saya tes masuk Madinah, 5 kalinya juga alhamdulillah ditolak. Saya tes karena dulu adalah satu hal yang sangat menjadi cita-cita buat saya pribadi untuk kuliah di Madinah. 2011 tes, 2012 tes lagi, 2013 tes lagi di Indonesia di Ulu Jami, gak keterima. 2014, 2015 saya umroh. 2014 langsung datang sambil umroh di Madinah di kampusnya. Karena kata orang-orang kalau nanti tesnya langsung ke Madinah, potensi diterimanya itu hampir 99,99% pasti diterima. 2014, 2015 tes langsung ke Madinah, tes langsung, tapi lagi-lagi alhamdulillah nggak keluar nama kami di pengumuman. Dan itu pelajaran yang cukup sangat menyisakan sakit, bukan main pada awalnya dulu ya jemaah. Tapi makin kesini akhirnya tahu hikmahnya. Kenapa? Oh boleh jadi A, oh boleh jadi B, oh boleh jadi C.
Nggak ada ceritanya dulu nangis. Kami pernah nangis sampai nangis Bombay sesekan itu gara-gara ketolak Madinah. Jadi bukan nangis Bombay karena menangisi apalah perkara dunia atau apalagi perkara perempuan, nggak pernah. Tapi pernah kami nangis karena perkara dulu kami ditolak. Pengen banget kuliah di sana, terus tiba-tiba kayak namanya nggak ada, itu sedih banget. Ada teman misalkan yang lain, kok beliau kayak usahanya tuh gampang, tahu-tahu keterima gitu. Ya Allah, kenapa ya? Ada perasaan kayak gitu hadirin. Mungkin masing-masing kita punya perasaan kayak gitu, tapi dengan persoalan yang beda. Entah rumah tangganya, ya Allah rumah tangga saya kayaknya udah mau di ujung tanduk nih. Entah dalam bisnisnya, ya Allah kenapa kok ditipu hampir miliaran nih. Tentang transaksi yang gak jelas, tiba-tiba uangnya dibawa kabur, ya Allah sakit banget ya Allah. Tapi kan kalau kita mau belajar dari ayat ini, Maryam pernah ngerasain hal yang sama sebelum akhirnya Maryam dapat hadiah Nabi Isa. Apa perasaan Maryam? Ya laitani, aduh seandainya mitu qabla hadza, saya ini mati aja deh. Wa kuntu nasyam mansiya, lalu saya nggak diperhatiin lagi, lalu saya dilupakan. Hampir-hampir perasaan hampir-hampir menyerah itu Allah kasih pada setiap manusia. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Tapi kita selalu punya pilihan. Mau pilih yang mana tuh? Itu pilihan kita. Ada cerita seorang yang miskin, mohon maaf jamaah sekali lagi mohon maaf. Ada kisah seorang pengemis mengemis di pinggir jalan, dia meminta-minta. Lalu seseorang mendekat padanya dan bertanya, "Mas, kenapa Mas masih muda sudah mengemis, sudah meminta-minta?" Jawaban beliau apa? "Karena saya anak broken home." Di hari yang sama, pemuda ini ketemu sama orang yang sukses, kaya raya, luar biasa, pengaruhnya sangat-sangat luas di sosial media. Lalu beliau bertanya, "Mas, apa yang bisa membuat Mas sukses seperti hari ini?" Jawaban beliau, "Karena dulu saya anak broken home." Jawaban yang sama, tapi bisa melahirkan sesuatu yang berbeda. Berarti bukan masalahnya yang jadi persoalan, tapi bagaimana sikap kita menyikapi masalahnya. Sama-sama, karena saya anak broken home. Itu kan kalimat yang terucap. Tapi kenapa yang satu, mohon maaf, menjadi pengemis, yang satu bisa berhasil sukses di bidangnya. Ini tentang gimana sikap kita menyikapi persoalan dalam hidup. Kita tuh punya masalah yang sama, punya beban yang menurut masing-masing kita kayaknya ini beban berat yang kita udah gak sanggup lagi. Tapi kan kita harus ingat satu ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gak mungkin Allah membebani kita di luar batas. Kalau Allah berikan beban di pundak kita, Allah berikan beban dalam hidup kita, itu tuh sudah ditakar bahwa beban ini itu memang beban yang kita sanggup memikulnya. Jadi lewati, jadi nikmati aja setiap permasalahan yang datang silih berganti. Karena hidup ini adalah berpindah. Karena hidup ini adalah perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain, lalu ke ujian yang lain, lalu ke ujian yang lain. Dan kita terus akan diuji. Dan ujian itu akan terus datang. Bahkan setelah kita meninggal tetap diuji ya. Tetap kita akan diuji. Ujian itu akan terus ada. Baru akan berhenti ujian itu setelah nanti kita menginjakkan kaki ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Injakkan kaki atau langkah kaki pertama kita masuk surga, saat itulah ujian kita sudah terhenti. Saat itulah ujian kita sudah terhenti. Tapi sebelum masuk surga berarti tetap masih akan diuji lewat jembatan Sirat, ya kan? Diuji alam barzakh. Ujian terus nih, panjang ujian ini. Siap. Maka persiapan menghadapi ujian yang panjang itu adalah bekal amal salih. Perbanyak amal salih. Jadi hadirin, perasaan kayak gitu tuh hampir dialami oleh setiap manusia. Jangan khawatir. Yang hari ini lagi sedih tuh bukan teman-teman TikTok, YouTube, Instagram aja. Tapi yang sedih hari ini tuh banyak sebagian di antara kita.
Kita rasa kadang-kadang kita tuh yang paling nelangsa ya jemaah. Kayaknya saya yang paling kasihan deh. Lagi sayang-sayangnya kemudian akhirnya kami harus berpisah karena pasangan kami meninggal dunia. Ternyata ada yang lebih daripada itu, bukan cuma sekali. Ibunya Umi, mertua saya, menikah, lalu punya anak Mbak Ika sama istri saya. Istri saya waktu itu umur 3 tahun, lagi kecil-kecilnya. Kakaknya beliau, mbak kami, umurnya sekitar 7 tahun atau ya kurang lebih segitu, jaraknya 4 sampai 5 tahunan. Lagi usia kecil, lalu ayahnya wafat, almarhum Pak Agus Prayono. Di usia yang sangat muda, ibu mertua sudah harus menelan kenyataan yang menyatakan bahwa suaminya wafat, meninggal dunia dengan anak yang masih kecil. Lalu ketika dari umur 7 tahun, dari umur 3 tahun istri saya, ketika istri saya masuk SD kelas 5, ibu kemudian menikah lagi, dikarunialah adik ketiga. Gak lama, baru sedang senang-senangnya bunga-bunganya, kurang lebih istri saya kelas 3 SMP, dari kelas 5 ibu menikah lagi, terus 3 SMP, ayah, nyebutnya ayah untuk Pak almarhum Sungaidi, wafat lagi. Jadi mertua saya itu menikah, wafat. Ibu saya maksudnya, ibu kami, gitu maksudnya, ibu kami itu menikah, wafat. Lalu menikah lagi, wafat lagi. Kebayang jemaah kayak apa tuh perasaan sedih beliau. Semoga Allah jaga ibu, semoga Allah muliakan ibu dan semua ibu-ibu seluruh kaum muslimin yang mungkin lagi ngerasain hal yang sama. Ujian, lagi senang-senangnya ada sosok suami di sampingnya yang menjaga buah hatinya, yang membersamai penuh tanggung jawabnya, tiba-tiba Allah panggil 2 kali loh jemaah. Mungkin ada yang lebih di antara teman-teman, mungkin ada yang wafat lagi, menikah lagi, mungkin ada yang lebih dari 2 kali. Tapi saya aja nggak bayangin, kalau kita lagi berproses, kan laki-laki itu kan juga butuh pendamping, sebagaimana istri juga butuh pendamping. Saat kita lagi berproses, lagi butuh ditemaninya, tahu-tahu Allah panggil. Lalu tiba-tiba datang kembali laki-laki yang bertanggung jawab, lalu membersamai, lagi senang-senangnya Allah ambil lagi. Wah, itu perasaannya nggak gampang hadirin, perasaannya nggak mudah. Tapi Allah pasti selalu menyisipkan hikmah. Entah hikmah itu nanti setahun lagi, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau lebih daripada itu. Kita nggak pernah tahu hikmahnya kapan datang. Tapi kalau kita terus mau baik sangka sama Allah, nanti Allah kasih hadiah. Dan hadiah itu kadang nggak pernah kita bayangkan. Oh, ini ya maksudnya ya Allah. Oh, ini toh maksudnya ya Allah. Tapi kita harus baik sangka terus sama Allah. Jangan pernah sisakan ruang untuk buruk sangka sama Allah. Fanadaha min tahtiha alla tahzani. Lalu Allah hibur Maryam. Kamu jangan sedih ya Maryam. Walaupun kadang-kadang orang menganggapmu pezina, kamu hamil tanpa seorang laki-laki. Kan Maryam dibully habis-habisan kan. Sampai-sampai Maryam mau, aduh kalau gitu saya mati aja deh. Karena buliannya udah gak kuat hadirin. Udah gak kuat. Gimana ceritanya coba? Perempuan hamil tanpa seorang laki-laki itu kan dibully habis-habisan, sampai-sampai Maryam mengasingkan diri. Fanadaha min tahtiha alla tahzani. Maka Jibril berseru kepada Maryam dari tempat yang rendah, alla tahzani, jangan sedih wahai Maryam. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Allah sudah jadikan untukmu sungai di bawahmu ini. Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlah tusaqit alaiki rutban janiyya. Goyangkan pangkal kurma. Dan hadirin, saya pernah lakukan ketika kami ada di kebun kurma di Madinah. Kami goyangkan kurma, bukan pangkalnya, pertengahannya. Itu susah banget kurma digoyangin. Apalagi Maryam dalam keadaan hamil, dalam keadaan fisik mentalnya itu terguncang. Beliau duduk di pangkal kurma, wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlah. Tetap Allah suruh ikhtiar goyangin pangkal kurma. Secara akal sehat nggak mungkin. Tusaqit alaiki rutban janiyya. Tapi dengan izin Allah turunlah rutban janiyya, kurma muda, untuk dimakan sama Maryam. Setelah itu Maryam melahirkan Nabi
Isa alaihi salam. Dan Nabi Isa jadi hadiah. Dan belum berhenti sampai lahir jadi hadiah langsung, belum. Lahir tetap ada ujiannya. Lahir tetap ada ujiannya jemaah. Jadi itu keindahannya Nabi Zakaria setelah 30 tahun. Keindahannya Musa setelah Musa bayi, dijalankan di sungai, dirawat sama Fir'aun. Lalu setelah puluhan tahun baru dapat hikmahnya. Kadang hikmahnya itu nggak datang seketika. Meskipun pada sebagian kasus, pada sebagian persoalan dia datang cepat. Tapi kadang hikmah itu datangnya lama. Bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 10 tahun. Kalau kami akhirnya baru tahu setelah 5 tahun ditolak, nggak bisa, 5 tahun ditolak Madinah, kami baru tahu 2023 belakangan kemarin. Oh hikmahnya ternyata gini. Oh hikmahnya ternyata gitu. Setelah dari 2011 ke 2023, 12 tahun. Mungkin apa yang sedang kita alami hari ini sedih, gak enak, terluka, tapi besok kita pasti akan tahu hikmahnya. Entah 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi atau yang lebih lama daripada itu. Selama kita punya bensinnya kita tuh sabar. Hadiah Allah tuh pasti hadiah terindah untuk kita miliki. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadirin sekalian, terima kasih sudah selalu membersamai, terima kasih sudah datang, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk live streaming di TikTok, YouTube, Instagram. Semoga Allah ganti dengan surga Firdaus tanpa hisab. Doa-doa terbaik kami untuk teman-teman semuanya, doa-doa terbaik kami untuk teman-teman TikTok, YouTube, Instagram semuanya. Semoga Allah ganti setiap perjuangannya di pagi ini dengan surga Firdaus tanpa hisab. Dan alhamdulillah, terima kasih banyak juga sahabat sudah selalu ikut membersamai tiap peluang amal jariah. Dan kalaulah sahabat masih ada keinginan untuk membersamai peluang jariah, sangat-sangat bisa untuk ayo kita selesaikan bangunan gedung penghafal Quran yang ada di barat masjid. Insya Allah tinggal sebentar lagi dengan taufik dan izin Allah. Sahabat bisa membersamai lewat Bank Muamalat 5090018044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih. 5090018044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo. Dan untuk konfirmasinya sahabat bisa langsung ke WhatsApp Mbak Leha admin Masjid Maf 085174456070. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahi ala ni'matil iman Islam wa ala ni'matil ukhuwah wa ala ni'mati kulliha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahla. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wa min kulli dhiqin makhraja wa min kulli usrin yusra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah tidak berjanji bahwa kalau kita bersabar urusan kita pasti Allah mudahkan, bukan. Allah tidak berjanji kalau kita sabar urusan kita pasti mudah, belum sampai sana. Tapi yang Allah janjikan untuk kita, kalau kita sabar, Allah yang akan menemani perjalanan hidup kita. Dan kalau kita sabar, Allah jamin kita pasti akan dapat kabar bahagianya. Baik bersabar itu baik kita bersabar setahun, 2 tahun, 3 tahun, cepat atau lambat, kesabaran kita tuh pasti berbuah kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.